Kalau untuk prosesnya, setelah tadi kita tahu ya, kalau tujuannya itu untuk cari tahu gimana cara kita bisa membantu user ini untuk bisa pakai produk itu yang kita buat, produk yang kita buat itu dengan sangat mudah. Kita tuh perlu ngapain dulu sih ketika kita mau melakukan proses riset ini. Nah, proses riset ini itu sebenarnya proses yang panjang ya. Jadi kita nggak bisa kemudian uh, kita nggak bisa kemudian sembarang, oh aku mau ke situ aja gitu, tanpa kemudian kita bisa memenuhi step-step yang di awal dulu gitu. Jadi bisa dibilang ini cukup berurutan, tapi ketika nanti dalam kondisi di lapangannya, mungkin ada juga yang lompat-lompat, tapi lompat-lompat ini bukan berarti terus kemudian poin-poin yang lain itu tidak dilakukan ya, gitu. Karena mungkin bisa jadi lompat itu karena memang sudah ada proses sebelumnya yang menyebabkan kita bisa lompat ke step berikutnya gitu. Tapi secara umum prosesnya adalah seperti ini gitu. Pertama kali kita itu harus ngerti dulu background kenapa sih kita tuh harus melakukan riset gitu. Oke, kita langsung masuk ke sini aja. Kita harus ngerti dulu kenapa kita harus melakukan riset. Ataupun juga produk yang mau kita bikin itu produk yang kayak gimana. Kita harus mengeksplorasi produknya itu sendiri, kita harus mencari tahu kemudian kalau dengan teman-teman bisnis itu juga ada competitive analysis seperti itu, siapa sih sebetulnya kompetitornya produk ini, ataupun kalau misalnya ini masih sebatas ide, berarti idenya itu seperti apa, akan membuat produk yang seperti apa. Nah, akhirnya kan dari situ kemudian kita bisa tanyakan lagi kepada orang yang meminta kita untuk riset itu. Ini ada masalah apa sih? Kenapa kita harus sampai melakukan riset gitu? Ataupun kalau memang tidak ada masalah, tapi kenapa kita harus melakukan riset? Nah, itu harus dicari dulu gitu. Karena sebetulnya riset itu bukan orang nggak ada kerjaan terus, yaudah kamu nggak ada kerjaan kan kamu riset ini aja gitu. Nah, tidak sebegitunya ya, walaupun mungkin memang uh, ketika budget perusahaan itu sangat besar gitu, itu mungkin bisa dilakukan, tapi itu sangat jarang gitu ya, karena kan ketika kita ngomongin dalam sebuah bisnis, itu pasti ada juga yang bisa dibilang efisiensi gitu. Jadi ketika ada budget gitu, jadi ketika nanti ada researcher, kemudian dia suruh melakukan tugas, dan akhirnya kan sebenarnya tugas researcher itu nggak cuma satu ya, atau mungkin project yang diterima, project yang dilakukan oleh researcher sendiri itu kan juga nggak cuma satu gitu. Jadinya kita harus bisa nih memanage. Kemudian kenapa sih kita harus melakukan riset ini? Kemudian bagaimana impact-nya dalam desain itu? Kemudian apakah ini memang krusial? Apakah ini memang permasalahan yang tepat untuk kita riset atau bukan gitu? Lalu kemudian kita juga perlu tahu dari segi usernya. Usernya itu siapa gitu? Karena kan kita nanti perlu juga membuat istilahnya apa ya, gambaran kira-kira siapa sih orang yang akan kita lakukan riset gitu. Dan kemudian kalau misalnya nih mereka jumlahnya besar, terus kita bisa bagi klasifikasikan jadi orang-orang yang seperti apa, supaya ketika kita melakukan riset ini itu juga enggak buang-buang waktu seperti itu. Lalu kemudian setelah kita tahu background-nya tadi, kita set goals-nya. Research objektifnya. Di proses riset ini, di riset kali ini kita mau mencari tahu apa. Kemudian buat primary research question-nya, itu kira-kira satu pertanyaan besar yang akan dijawab pada proses riset kali ini. Seperti itu. Ini udah harus jelas ya teman-teman, karena ini nggak bisa di-skip karena akan membingungkan teman-teman ketika nanti kita masuk ke step selanjutnya, yaitu menentukan plan research-nya seperti apa. Nah, karena di dalam research plan ini, kita perlu yang namanya timeline, kita perlu partisipan, dan juga research methods-nya. Nah, dari timeline ini kita bisa tanyain juga nih ke timnya kita nanti, kita punya waktu berapa lama? Atau data ini kalian butuhkan kapan? Supaya data ini tuh nggak sia-sia nih kita carinya gitu. Karena kan kalau kita masuk dalam sebuah perusahaan, kita kan akan bekerja sama dengan banyak orang. Dengan desainer, kemudian mungkin juga dengan developer, mungkin juga kalau timnya besar ada project manager, seperti itu. Nah, kita bisa tanyakan ke mereka, ini timeline-nya seperti apa. Nah, kalau di UX Marker, karena kita bentuknya agensi, jadi kita pasti udah ada timeline di awal, timeline kerjasama dengan klien,
kalau ini project selama 2 bulan, kemudian untuk riset dan untuk desain, berarti kita akan bagi itu jadi 2, misalkan 1 bulan untuk kita riset, kemudian 1 bulan untuk desainer mengaplikasikan hasil riset ini ke dalam sebuah desain. Nah, itu harus jelas. Kemudian partisipannya itu tadi, setelah kita tahu usernya, kita bisa nih nentukan partisipannya itu kita mau ngarah ke arah siapa, dan jumlahnya berapa, itu tergantung dari goal study pertama, untuk kita kemudian menentukan research methods-nya, itu apa. Nah, kalau research methods, itu teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan kuantitatif dan kualitatif methods ini. Gitu, dimana kalau kita masuk ke quantitative methods, itu ada kita untuk cari tahu what dan how much atau how many, sedangkan kalau untuk kualitatif, kita tuh untuk cari why dan how to fix-nya, gitu. Jadi, dari segi tujuan kita melakukan riset, itu tuh udah harus terdefine dulu di awal, supaya ketika kita menentukan research methods, itu tuh kita bisa pas, kita bisa benar gitu, milih metode yang apa. Kalau misalnya, ini produk baru, terus mau dilakukan riset. Oke, risetnya seperti apa? Nah, itu perlu dicari tahu dulu. Kalian butuh data apa? Kita sekarang udah punya data apa? Kalau misalnya ternyata belum punya semuanya, oke, berarti kita harus cari tahu dulu kan. Kita harus memetakan kira-kira kita mau cari apa dulu. Nah, kemudian dari situ, misalkan kalau untuk kompetitor, berarti kita pakai competitive review ya. Lalu, kalau misalnya nih, kita mau cari tahu gimana sih cara orang menyelesaikan suatu problem dari produk yang belum ada ya. Berarti kan kita akan cari kualitatifnya, karena kualitatif itu sifatnya eksploratif, dan ini menjawab why, dan juga how to fix-nya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan mereka ketika mereka itu punya suatu problem, gitu. Terus kemudian kalau kuantitatif berarti yang hubungannya dengan angka. Nah, kira-kira kalau angka itu apa sih? Mungkin itu untuk riset di awal dulu nih, kira-kira kalau untuk make sure ya, untuk make sure kalau misalnya ada kebutuhan seperti ini, itu kita harus mengarahkannya seperti apa. Nah, mungkin itu bisa dibantu dengan kuantitatif, tapi nanti perlu juga didalami oleh kualitatif ini, gitu. Jadi tadi kuantitatif didalami oleh kualitatif, gitu. Aku tadi salah ngomong apa enggak? Itu aku ulangin gitu maksudnya. Oke, nah sebetulnya kalau untuk risetnya tuh metode apa aja? Nah, itu udah banyak banget sebetulnya metodenya yang teman-teman bisa pakai. Ini itu bisa teman-teman cari dari NN Group, yang itu cari aja user research methods, nanti di situ akan banyak banget. Tapi sebetulnya terang aja ini nggak semua langsung akan diaplikasikan dalam satu kali proses riset gitu, karena itu akan sangat useless yang pertama, karena nggak semua, sekali lagi, nggak semua permasalahan itu bisa sembarangan kita milih metodenya, itu harus pas metodenya. Jadi kita harus cari tahu dulu, dan kita harus baca-baca juga nih usability lab studies itu yang kayak gimana, ethnographical studies kayak gimana. Nah, itu teman-teman yang perlu pelajari lagi di sini tuh seperti apa. Tapi kalau boleh aku cerita, kalau di UX Marker itu kebanyakan kami pakainya kualitatif riset, yang itu model in-depth interview gitu. Kenapa sih? Karena kalau di UX Marker itu kan kasusnya ketika customer itu punya klien kita tuh punya suatu produk digital. Kemudian dari produk ini, let's say, udah lama tidak diperbaiki nih, tidak di-redesign gitu. Kemudian mereka ingin meredesign websitenya dengan mereka punya target-target tertentu seperti itu. Nah, dari target itu, karena tadi permasalahannya besar, jadi kan kita harus mencari nih, kira-kira apa sih yang perlu di-improve gitu. Akhirnya kita melakukan in-depth interview untuk kita bisa cari permasalahannya apa, dan kemudian kenapa sih kita harus nge-redesign yang bagian ini, terus kemudian menurut mereka yang terbaik, yang membuat mereka nyaman sekarang, itu yang seperti apa. Nah, kalau kita melakukan dengan survei, dengan kita sebar kuesioner, itu kan nanti kita nggak bisa ngejer ya istilahnya. Jadi habis dari pertanyaan satu, kemudian kita langsung bebas menanyakan ke pertanyaan selanjutnya. Itu kan kita nggak bisa tuh, makanya kita pakainya interview. Dan kebanyakan yang terjadi di UX Marker, karena kasusnya klien seperti itu, kebanyakan jadi kita pakai in-depth interview gitu. Tapi ketika nanti teman-teman ke suatu perusahaan startup, ya ke klien kalau kita sebutnya ya, kalau ke klien itu, mungkin teman-teman nanti akan mengalami
metode yang lebih bervariatif gitu, karena kan kebutuhannya juga lebih banyak. Sedangkan kalau di Xmarker rata-rata klien datang ke kita ketika problemnya udah cukup gede, kayak gitu. Nanti ini bisa teman-teman cari sendiri dulu ya, nanti kemudian kita ngobrol lagi. Kemudian kalau untuk selanjutnya, setelah kita menentukan tadi, kita tinggal melaksanakan risetnya. Nah, mungkin di proses yang tadi itu ketika misal kalau in-depth interview yang sering kami lakukan itu kami interview ke sekitar 8 orang. Itu sebenarnya maksimal 8 orang tuh udah kelihatan pattern-nya gitu. Kenapa sih kok cuma dikit gitu? Karena memang kalau di kualitatif itu kan kita mencari kedalaman informasi ya. Kalau mau misal datanya banyak, itu tonton masuknya ke kuantitatif gitu. Tapi tujuannya apa? Baik lagi ke situ gitu. Nah, kalau misalkan tadi kita ambil contoh kita melakukan in-depth interview. Ketika kita melakukan riset ini, berarti kita harus kontak dulu nih partisipannya, kita tentukan jadwalnya. Jadi di sini teman-teman juga perlu punya kemampuan manajerial yang baik gitu, karena bisa jadi yang akan ngeriset dan juga mengelola narasumber ini juga teman-teman sendiri gitu, karena nggak semua perusahaan mereka punya budget untuk meng-hire 2 atau lebih researcher kayak gitu. Jadi kira-kira prosesnya di awal teman-teman harus bisa manajerial, harus punya skill manajerial yang oke juga, supaya nanti ketika proses ini berlangsung dan teman lakukan sendirian itu nggak, istilahnya apa ya, nggak bingungan sendiri gitu. Jadi setelah kemudian tadi kita tentukan metodenya, kita cari partisipannya, kita hubungin, terus kita cari tempat juga, berarti kan untuk in-depth interview. Nah, kalau corona ini berarti kita mungkin lewat Zoom atau Google Meet, yang kemudian kita harus cari bagaimana caranya supaya dari sisi narasumber ini mereka merasa nyaman, tapi kita juga datanya bisa dapat. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ada proses-proses proses-proses teknis yang itu nggak bisa sembarang, oh nanti pasti bakal kayak gini. Itu nggak mungkin banget gitu. Jadi di sini teman-teman perlu memikirkan detail-detail dari setiap prosesnya itu seperti apa sih yang mungkin terjadi kayak gitu. Oh, ini di poin nomor 3 nih aku bilang prepare for any condition. Tapi konteks yang pertama, oke, kita coba bahas ya, understanding not only listening. Itu kenapa sih? Itu karena ketika kita riset, ketika kita ngobrol dengan orang yang akan menggunakan produk kita, itu kan di sini kita berusaha untuk memahami mereka dari sudut pandang mereka gitu. Ketika misalkan kalau ada yang cerita, oh kenapa ibu pakainya Shopee, let's say gitu. Kalau kita ngomongin e-commerce ya, kenapa ibu pakainya Shopee gitu? Oh soalnya gratis ongkir misalkan. Tapi kemudian kalau teman-teman listening doang, itu bisa jadi di situ nggak ada pertanyaan lanjutan lagi. Tapi ketika teman-teman berusaha understanding, teman-teman akan bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih dalam gitu. Jadi kayak tanya why, dan itu berulang-ulang. Dan kadang itu membuat orang insecure sih sebetulnya. Nah, akhirnya di sini adalah proses yang harus teman-teman latih juga. Gimana caranya untuk bisa ngobrol dengan user dan membuat mereka tuh nggak ngerasa kalau mereka tuh salah atau dikejar-kejar gitu. Ya karena nggak semua orang tuh nyaman ketika mereka nanya, oh pakai Shopee karena gratis ongkir. Emang kenapa? Ya soalnya hemat gitu. Tapi di sisi dari hemat mungkin ada faktor di mana mereka tuh memang sudah mengelola budget mereka sedemikian rupa untuk belanja ini kayak gitu. Nah jadi ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang bisa kita tanyakan lagi gitu. Nah sedangkan kalau orang yang kita tanya itu mereka nggak semuanya tuh nyaman dengan pertanyaan yang beruntun gitu, kayak dikejar-kejar terus kayak mereka ngerasa ini apaan sih, apalagi kalau teman-teman ngerisetnya itu bukan ke ini ya, bukan ke warga-warga yang secara casual gitu bisa teman-teman ajak ngobrol, tapi ketika judulnya ini adalah professional interview gitu. Jadi saya misalnya mewakili perusahaan klien saya, kemudian aku interview bapak dari misalnya manajer gitu dari sebuah perusahaan lain. Nah ini nih yang teman-teman harus bisa coba atasi nih bagaimana kemampuan komunikasi teman-teman gitu ketika berusaha menggali informasi dari seorang manajer perusahaan tanpa membuat mereka merasa kayak ini orang
kenapa nanya-nanya gitu banget sih? Ini jangan dia mau ngorek, jangan dia mau mengorek informasi rahasia perusahaan aku lagi. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi, di situ bagaimana teman-teman berusaha untuk meyakinkan narasumber ini supaya mereka nggak takut, supaya mereka santai aja dalam melakukan interview ini misalkan, ataupun ketika usability testing kan kita kayak ngetes tuh, kita usability testing itu adalah sebuah metode riset di mana kita itu mencoba memberikan desain kita kepada narasumber kita untuk kemudian dia coba tuh desainnya seperti apa, udah cocok apa belum, udah enak atau belum, mereka bisa apa enggak gitu pakai desain kita. Nah, ketika kita pakai usability testing itu kadang mereka itu kayak ngerasa dites gitu, kayak waduh aku salah nggak ya ini, aduh aku takut salah gimana dong kayak gitu. Nah, sedangkan memang di sini kalau misalkan mereka salah kan bukan salah mereka gitu, tapi salah kita yang ngedesain. Kenapa kita ngedesainnya itu membingungkan mereka seperti itu, tapi yang mereka pikir itu salah mereka gitu. Nah, jadi bagaimana di sini kita bisa meyakinkan mereka untuk santai aja gitu, ini ibu nggak pernah salah kok, bapak nggak salah dalam proses ini, kita benar-benar pengen tahu yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Dan yang seperti aku bilang tadi, prepare for any condition, karena kita nggak akan pernah tahu ya kalau dalam proses itu seperti apa gitu. Mungkin aku boleh cerita sedikit. Waktu itu aku ngeriset seorang bapak-bapak, ini sebenarnya kalau dari daerahnya itu enggak, bukan yang di daerah pedalaman ya, tapi memang tingkat digital savvy bapak ini masih rendah gitu. Jadi waktu itu aku minta, waktu udah corona nih, kejadian baru. Waktu itu aku minta tolong bapak ini untuk pakai Google Meet gitu. Pak, coba pakai Google Meet. Itu seperti apa ya Mbak ya? Jadi aku nunggu sejam untuk bapaknya itu bisa bisa beneran pakai Google Meet-nya itu. Nah, coba bayangin, kalau misalnya 2 jam kemudian aku udah ada jadwal interview dengan yang lain, gimana dong? Kalau misal ternyata akhirnya jadwalnya itu terlalu mepet misalkan, nah itu berarti akan bisa bikin riset yang selanjutnya jadi mundur. Nah itu kan kita nggak enak juga nih ketika kita janjian sama orang lain kayak gitu. Sedangkan dalam 1 hari proses riset itu kita bisa 3, bahkan aku waktu sempat 5 jadwal interview dalam waktu 1 hari kayak gitu. Atau kemudian dari bapak ini kemudian udah nih udah nunggu selama 1 jam, terus aku interview setengah jam, terus kemudian HP-nya mati. Oke, berarti aku harus menjadwalkan ulang dengan bapak ini. Aku jadwalkan ulang, terus kemudian besoknya ternyata bapak ini nggak mau pakai Google Meet, maunya telepon. Oke, siap pulsa dong, siap pulsa buat telepon bapak ini. Terus kemudian nggak lama kemudian hujan. Terus ketika hujan ini bapak bilang, Mbak maaf bapak takut kalau nanti ada geledek. Gitu, oke, berarti batal lagi. Nah, akhirnya dari sini yang tadinya lewat Google Meet, kemudian lewat telepon, terus kemudian ketika tidak memungkinkan, akhirnya aku WhatsApp-an nih sama bapak ini, Pak tolong videoin gini dong, boleh ceritain nggak Pak, kalau ini kayak gimana. Nah, akhirnya kemampuan teman-teman untuk bisa beradaptasi dengan berbagai macam kondisi ini yang akan diuji oleh prakteknya gitu. Jadi ketika teman-teman mau belajar jadi UX researcher, itu mending sekalian praktek gitu, karena memang yang seru adalah di situnya gitu. Ya selain fundamentalnya juga dikuatin tentang informasi-informasi di awal tadi, mungkin metode-metodenya seperti apa, itu tapi praktek ini juga sangat penting untuk teman-teman bisa pelajarin seperti itu. Kemudian next-nya kita bikin analisis. Nah, kalau analisis ini kan akhirnya balik lagi ke metode apa yang teman-teman pilih di awal gitu untuk menyelesaikan, untuk menjawab pertanyaan yang teman-teman mau cari gitu. Nah, akhirnya kalau metodenya apa itu juga sangat beragam. Di sini aku cantumkan beberapa yang mungkin sering dipakai ya, yaitu kita bikin customer journey map atau dengan job to be done. Jadi kalau customer journey map ini di sini adalah jadi journey map, sebuah kayak pemetaan dari bagaimana user ini ketika menggunakan suatu produk, menggunakan produk kita gitu. Kemudian kita bisa lihat dari situ juga apa sih yang sebenarnya poin yang membuat mereka kesulitan seperti itu. Atau kemudian kalau dengan job to be done, itu juga kita akan cari tahu sebenarnya tujuan utama mereka ketika kebutuhan mereka itu sebenarnya apa sih yang berusaha untuk mereka
solve gitu, yang berusaha untuk mereka cari gitu. Karena aku suka job to be done itu karena ini, di situ dia bilang ya, orang itu akan berubah, iya bener. Tapi kebutuhan itu enggak gitu. Perubahan itu terjadi pada bagaimana cara dia memenuhi kebutuhannya itu gitu. Misalkan kalau teman-teman mau makan, ya teman-teman akan masak atau jadi gini, kebutuhan adalah teman-teman pengen makan gitu, tapi bagaimana cara teman-teman memenuhi kebutuhan ini, itu yang akan berubah. Nah, akhirnya dari sini yang akan dicari, sebenarnya bagaimana sih caranya mereka untuk memenuhi kebutuhan ini, seperti itu. Terus kemudian affinity diagram itu bagaimana pemetaan, kalau misalnya kita interview, kalau misalnya datanya banyak banget, ini biasanya kualitatif juga, datanya banyak, terus kita bisa mengklasterkan informasi-informasi itu untuk kemudian jadi bahan brainstorming kita gitu. Atau kemudian dengan coding, ini coding ini untuk kuantitatif gitu. Kita memetakan, kita kayak ngasih nomor-nomor informasi-informasi yang itu serupa gitu. Jadi kita akan bisa ngelihat, oh numbers-nya berapa, berapa orang yang akhirnya ngomong ini, berapa orang yang ngomong itu. Kemudian kalau Pareto chart itu untuk kita mencari tahu 80% permasalahan yang bisa kita solve, yang itu kita mencari tahu permasalahan yang sebenarnya itu tuh merupakan yang itu punya impact gede, misalnya gitu, yang punya impact gede terhadap produk kita gitu. Jadi ketika kita akan melakukan improvement terhadap satu produk, itu tuh nggak akan useless gitu, karena memang ini adalah yang krusial untuk kemudian kita improve, seperti itu. Atau di sini bisa juga pakai software kalau perusahaannya teman-teman emang menyediakan itu. Nah, tapi balik lagi, ini metode analisis itu banyak banget. Teman-teman bisa kemudian cari dan tentukan, ini sekali lagi harus dengan urut-urutan yang benar ya. Pertanyaannya apa yang mau di-solve, metodenya apa, nah nanti analisisnya seperti apa itu juga harus berdasarkan metode yang dipilih teman-teman. Seperti itu. Kemudian, nah yang terakhir adalah evaluasi. Nah, di sini evaluasi itu maksudnya apa sih? Di sini aku sebutin ada dua, research evaluation sama researcher evaluation gitu. Jadi, kalau research evaluation itu apa? Research evaluation ini adalah bagaimana kita mencoba nih mereview lagi dari proses riset yang sudah kita lakukan, itu apakah sudah terarah dengan baik gitu? Apakah pertanyaan utama yang mau kita cari itu tuh sudah benar atau belum? Atau bahkan kalau misalnya, oh di sini ada data yang kurang gitu, oh berarti di sini adalah poin di mana bahan evaluasi di mana mungkin bisa kita akan lanjutkan risetnya di sprint berikutnya, seperti itu. Karena kalau di proses produk desain itu kan kita nggak bisa cukup sekali riset ya sebetulnya. Proses riset itu terus berkelanjutan, dan di sini bisa sebagai modal untuk kita melakukan riset yang selanjutnya. Nah, kalau researcher evaluation, ini di sini untuk pengembangan diri kitanya sendiri gitu sebagai researcher, karena kan kita terus belajar ya. Kita harus berusaha untuk terus belajar, dan kita harus berusaha juga untuk mencari tahu kesalahan-kesalahan kita sendiri ketika kita melakukan riset ini tuh apa sih, dan kemudian bagaimana kita bisa mengimprove itu pada riset-riset selanjutnya.